Badaso dimanapun berada, kembali lagi dalam Siniar Badaso. Bahasa dan sastra dalam obrolan. Baik, nah di Badaso hari ini kita kedatangan salah satu pegiat literasi Sumatera Barat yang namanya ini sudah tidak asing lagi nih bagi kita semua. Nah, tajuk siniar kita hari ini adalah Bincang Literasi bersama pegiat literasi Yusrizal KW. Nah, berhubung sudah bersama narasumber kita, langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita hari ini. Halo Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Oh, baik. Nah, berhubung Bapak Yusrizal hari ini sehat nih sahabat Badaso, maka akan seru sekali perbincangan kita hari ini ya Pak ya. Yeah. Nah, kita ngomongin tentang literasi nih Pak. Literasi ini kan menjadi hal yang menarik di daerah Sumatera Barat sendiri begitu ya Pak ya. Apalagi di Indonesia yang tingkat literasinya itu cukup rendah ya Pak dibandingkan negara-negara lain. Nah, apa saja sih Pak sebenarnya unsur-unsur yang membangun literasi itu sendiri sehingga bisa meningkatkan pemahaman membaca dan menulis gitu Pak? Yang pertama, kita berangkat dari pemahaman kata literasi. Literasi itu sebenarnya secara bermakna bisa kita pahami upaya untuk menjadi berilmu pengetahuan. Artinya kita bisa belajar dari banyak hal bagaimana kita bisa memiliki ilmu pengetahuan. Kalau secara umumnya dulu literasi itu dipahami hanya membaca dan menulis. Kalau sekarang ini adalah upaya mendapatkan ilmu pengetahuan dari berbagai sumber. Dari membaca buku, nonton film, dari diskusi, seminar, berdebat, menonton YouTube, media sosial, dengan konsepnya bahwa kita mendapatkan pengetahuan dari sumber apa saja. Jadi literasi itu adalah pada akhirnya manusia yang menjalani proses keliterasian itu dengan upaya mendapatkan pengetahuan dari berbagai sumber, maka dia akan menjadi manusia literat. Manusia literat adalah manusia yang berilmu pengetahuan. Jadi tantangan bangsa ini ke depan adalah menjadikan generasi saat ini adalah generasi yang berilmu pengetahuan. Baik, begitu ya Pak ya. Berarti ternyata literasi sekarang itu tidak hanya didapatkan dari membaca dan menulis saja gitu ya Pak ya. Tapi sudah banyak mulai dari YouTube ternyata juga bisa ya Pak ya, media sosial juga. Nah, berbicara tentang YouTube nih Pak. Anak-anak kan sekarang sudah terpapar dengan YouTube. Tapi kan lebih baiknya kita mengenal literasi itu lewat buku begitu ya Pak ya. Nah, bagaimana sih Pak paparan buku ini terhadap perkembangan anak-anak itu sendiri gitu Pak? Ya, kalau gerakan membaca buku itu bagi saya, menurut saya ya, itu adalah gerakan yang tetap penting ya. Bagaimana anak-anak memiliki aktivitas membaca sejak ini, memperkenalkan buku-buku pada mereka sejak ini. Nah, banyak para orang tua memberi handphone kepada anaknya agar kesibukan mengasuhnya agak berkurang gitu. Maka agar orang tuanya senang, anaknya senang, maka dipilihkan konten-konten yang mungkin pada mulanya konten anak-anak. Pada kemudiannya kan setelah habis ada yang datang nanti. Tidak cocok untuk tontonan mereka. Tapi yang berbahayanya anak-anak itu kecanduan pada handphonenya. Nah, tapi kalau mereka sejak ini diperkenalkan pada buku, pada bacaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, membacakan seperti membaca nyaring ya, membacakan dongeng untuk anak. Itu sebenarnya adalah upaya menyiapkan anak masa depan, generasi yang literat. Generasi yang literat itu adalah generasi yang berilmu pengetahuan yang sejak dininya, yang sejak usia emasnya itu 0-7 tahunnya itu barangkali mereka sudah diperkenalkan pada bacaan-bacaan, dongeng-dongeng, cerita-cerita yang mengedukasi mereka pada masa depan. Nah, kalau kemudian tadi dikatakan bagaimana dengan YouTube, kalau kita nonton YouTube semuanya kan ada di sana. Nah, literat itu berpengetahuan itu adalah mampu memilih konten yang kita butuhkan. Kalau dia masih SD, SMP, maka orang tua akan mengarahkan bahwa konten sains barangkali, pendidikan karakter dan segala macamnya. Kalau misalnya saya memperkenalkan pada Gen Z misalnya kan, ya silakan buka. Kalau kalian ingin tahu tentang seluk-beluk bahasa, kecerdasan bahasa, segala macamnya, buka aja medsos IG-nya Balai Bahasa Sumatera Barat, Siniar Sumatera Barat. Nah, kita kan bisa memperkenalkan itu. Nah, jadi menurut saya
menjadi berpengetahuan itu menjadi sangat penting. Kalau tidak, mereka akan terpapar oleh informasi-informasi yang sampah, yang hoax itu. Oke, baik. Berarti memang tidak masalah untuk memperkenalkan YouTube ini, tapi alangkah lebih baiknya memang memperkenalkan buku gitu ya Pak ya? Ya. Jadi kalau zaman di era digital ini menurut saya tidak ada yang dilarang. Mereka jangan dilarang nonton YouTube, dilarang main medsos, dilarang itu. Justru mereka tertinggal. Tapi yang tugas kita itu adalah memberi dia pengetahuan, memberi dia pendidikan karakter, sehingga kebutuhan intelektualnya itu, kebutuhan nurani batinnya itu adalah pada hal-hal yang membangun karakter baik dalam dirinya. Karakter baik itu ya adalah mungkin etika, mungkin pengetahuan, mungkin hal-hal yang ketika dia tonton, yang ketika dia lihat, dia terinspirasi untuk melakukan lebih baik lagi. Tapi kalau tontonannya itu adalah tidak mendidik, maka dia akan terinspirasi untuk yang lebih buruk lagi. Jadi edukasi dari membaca berpengetahuan sejak dini itu adalah agar mereka memiliki ketegasan bahwa ini baik untuk saya, bahwa ini tidak baik untuk saya, bahwa membaca ini adalah pembentukan karakter berpikir saya, sehingga saya bisa menentukan tontonan seperti apa yang pas untuk saya, apa yang harus saya ingatkan kepada teman saya. Nah, jadi kira-kira kayak gitu. Wah, baik, menarik sekali nih Sobat Badaso. Ternyata memang sepenting itu ya pengenalan literasi-literasi ini, apalagi kepada anak-anak yang memang mudah untuk membentuknya kepada anak-anak ya Pak ya. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang anak-anak, sekarang orang dewasanya nih Pak. Mungkin kan anak-anak akan lebih mudah diarahkan, tapi orang dewasa ini cukup sulit karena sudah punya pemikiran sendiri begitu ya Pak ya. Dah, menurut Bapak sendiri bagaimana sih Pak strategi Jitu untuk memberikan pemahaman literasi yang baik kepada orang dewasa nih Pak? Jadi kalau orang tua, pertama ketika kita menyadari misalnya ya, bahwa kan banyak orang tua, wah saya kalau membaca nggak suka, baca aja. Nah, sekarang kan orang tua itu juga yang terpapar oleh kebiasaan-kebiasaan yang menyenangkan dampak dari keberadaan medsos. Benar sekali, seperti banyak para ibu atau bapak udah tiktokan ya, ikut pada tren yang sesungguhnya hiburannya banyak tapi nilai edukasinya rendah. Nah, pertama adalah mengetahui bahwa mereka ketika mereka harus menyadari memiliki anak, yang anaknya akan memiliki tantangan masa depan yang lebih besar daripada mereka. Maka salah satu yang bisa menyelamatkan mereka itu, kalau kita bicara pada hari ini literasi, adalah memperbaiki ruang literasi keluarga. Ruang literasi keluarga itu barangkali mengarahkan anak-anak untuk memiliki tontonan-tontonan yang edukatif. Ya, nonton YouTube yang bagus, memiliki nama-nama akun-akun TikTok, akun-akun Instagram, akun-akun YouTube yang di dalamnya kira-kira dibutuhkan anaknya nanti. Misalnya kalau dia ingin belajar jadi chef, jadi koki yang bagus, menjadi ahli sains, menjadi budayawan, menjadi segala macamnya, orang tuanya sudah bisa mengatakan, nah kamu nonton itu, nah ini tontonnya bagus loh, nah ini wah anak-anak kecil sudah bisa mengetahui fisika modern gitu. Nah, ini yang paling penting tugas orang tua. Celakanya orang tua Indonesia itu banyak yang tidak literat. Kebanyakan keluarga Indonesia itu lahir dari keluarga yang tidak gemar membaca. Itu bisa kita cek di rumah para orang tua Indonesia itu tidak banyak didapatkan rak buku yang berisi buku-buku bagus. Setuju sekali Pak. Bagaimana kita bisa mengharapkan lahirnya anak-anak yang cerdas? Akhirnya apa? Kita berharap pada sekolah. Literasi sekolah salah satu mengambil peran yang tidak bisa diambil oleh orang tua karena keabaian orang tua di rumah itu. Nah, maka itu kita sangat dukung ketika ada Balai Bahasa memiliki program literasi ya untuk di taman bacaan, kemudian ada program taman bacaan masyarakat di kampung-kampung yang didirikan oleh pegiat literasi. Itu adalah tugas berat yang dilakukan oleh pegiat literasi, membantu negara ini menjadi literat walaupun kadang pemerintah tidak berpihak kepada gerakan mereka. Jadi sekolah, kemudian gerakan sosial keliterasian itu gerakan yang harus
masyarakat apresiasi. Para orang tua yang tidak suka membaca, yang di rumahnya tidak ada buku, dukunglah relawan-relawan gerakan-gerakan literasi yang ada di kampung-kampung, yang ada di taman bacaan, yang ada di sekolah. Karena apa? Karena itu adalah untuk anak mereka, untuk masa depan. Oke, baik Pak. Berarti memang kalau tugas orang dewasa, apalagi orang tua itu menciptakan literasi keluarga ya Pak ya. Dan selain itu karena sudah dibantu oleh pegiat literasi juga dan pemerintah, mungkin kita sebagai orang dewasa tugasnya juga untuk mendukung gerakan-gerakan itu secara positif begitu ya Pak ya. Nah tadi mungkin kita sudah berbicara sedikit nih Pak tentang literasi digital dengan membahas YouTube dan juga mungkin media sosial. Sebenarnya apa sih Pak perbedaan yang mendasar antara literasi digital ini dengan literasi tradisional, dan apa saja yang perlu kita paham dan kita tahu tentang literasi digital ini Pak? Kalau literasi digital itu kan kita bisa aja memahami bagaimana anak-anak sekarang atau kita bisa memanfaatkan potensi digital, memanfaatkan perangkat digitalisasi, konten-konten digitalisasi secara lebih cerdas dan lebih kritis. Karena bicara kritis itu begini, ketika kita berada dalam era digitalisasi, semua informasi itu datanya tidak terbatas. Dia tidak bantu kita ini baik atau buruk. Nah, pengetahuan kita, nilai-nilai yang kita punya itulah yang membantu kita bahwa mensortir, memilah mana yang cocok, mana yang tidak untuk kita. Nah, era digitalisasi ini ya, literasi digital ini adalah bagaimana kita memanfaatkan perangkat digital untuk belajar. Kita memiliki handphone, kita mendapatkan pengetahuan dari handphone itu. Kita memiliki handphone, kita bisa membuat satu grup diskusi yang lebih bagus tentang buku, tentang apa saja yang menurut kita akan mendapat pengetahuan kita. Artinya mulai dari perangkatnya, pengetahuannya, segala sesuatunya secara digital harus kita paham. Nah, kalau kita bicara tentang literasi tradisional ya, yang tradisional maksud saya mungkin ya pada taman bacaan ya. Kalau perpustakaan itu sekarang kan tidak dikunjungi orang lagi. Benar Pak. Taman baca tidak dikunjungi orang lagi. Nah, inilah konsep literasi itu menawarkan satu konsep bahwa taman bacaan itu tidak diurus seperti 20 tahun lalu. Ada penunggunya, ada yang pinjam buku pulang. Nah, tapi gerakan literasi ya yang dulu diajarkan secara tradisional, kamu harus membaca itu adalah jendela dunia. Sekarang mungkin tidak cocok lagi ajakan seperti itu, tapi pada taman bacaan ya, pada taman bacaan, pada pusat-pusat pustaka masyarakat itu dibuat kegiatan-kegiatan yang menambah keterampilan mereka, jadi inklusif. Jadi bagaimana dia bisa belajar bikin kuliner, misalnya bikin rendang di taman bacaan, dia bisa menulis buku karena ada mentor yang didatangkan, dia bisa menjadi konten kreator karena taman bacaan menghadirkan orang-orang yang tempat mereka belajar secara kesukarelawanan. Nah, secara tradisional memang pengetahuan itu memang dari orang tua. Orang tua kita dulu kan suka bercerita, ya, benar, Pak. Bercerita, mendongeng. Nah, sekarang orang tuanya nggak bisa dicerita. Kalau kita lihat pada orang-orang tua pada masa dulu, masa saya kecil, kalau orang, oke lah, ibu dan bapak saya sudah cerita, minimal nenek saya bercerita. Oke lah, orang tua dan ibu saya dan nenek saya bercerita. Tapi saya sering mendengar guru saya di sekolah bercerita, atau guru ngajinya bercerita. Nah, ada narasi yang disampaikan kepada anak mereka pada masa itu, dan itu pasti tidak ada hal-hal yang negatif karena udah diseleksi, karena datang dari guru, datang dari orang tua, datang dari pamannya, datang dari buyanya. Kalau sekarang kan kita tidak tahu, di media sosial itu orang hebat semua, ya, pakar aja, semua orang udah pakar di media itu. Kita tidak tahu ini orang benar nggak, kompeten nggak gitu bicara. Nah, inilah tantangan pada era digitalisasi itu. Jadi berpikir orang masa lalu dan masa kini memang ada perbedaannya, karena sekarang semua begitu cepat dan begitu banyak. Wah, menarik sekali nih Sobat Badaso. Ternyata untuk era digital yang menurut kita lebih mudah, ternyata tantangannya lebih berat ya Pak ya, dimana kita harus lebih selektif terhadap informasi yang kita terima. Benar. Karena siapa saja bisa memberikan informasi. Oke.
Oke, menarik sekali nih. Nah, berbicara tentang literasi lagi nih Pak. Ternyata kan literasi itu tidak hanya untuk satu aspek saja, tapi dengan kita berliterasi sebagai literat itu bisa menjangkau ke aspek lainnya ya Pak ya, seperti ekonomi dan kehidupan sosial. Nah, sebenarnya bagaimana sih Pak literasi itu bisa mempengaruhi aspek-aspek seperti ekonomi dan sosial itu Pak? Ya, kalau kita melahirkan generasi yang berilmu pengetahuan, generasi yang literat kita katakan itu, orang cerdas, orang pintar yang berpengetahuan itu dia tahu bagaimana menyelamatkan kehidupannya secara ekonomi, secara finansial. Kita minimal ya, kita memahami 6 literasi dasar. Ada literasi baca tulis, literasi sains, literasi digital, literasi numerasi, literasi budaya dan keluargaan, dan literasi finansial. Nah, pada literasi finansial ini sebenarnya kan diajarkan bagaimana tata kelola keuangan, bagaimana kita memanfaatkan keuangan kita secara cerdas, bagaimana kita bisa memahami bahwa ketika kamu memiliki uang, ketika kamu memiliki kebutuhan, berarti kamu harus memiliki uang. Ketika kamu memiliki uang, kamu harus tepat menggunakannya. Jadi literasi finansial itu misalnya bagaimana dengan untuk menjadi sejahtera itu kan bisa dipahami bahwa kamu tidak kesulitan dalam mengelola keuangan keluargamu misalnya. Kalau pendapatan keluarganya itu sebulan itu 3 juta misalnya, apakah dia bisa hidup dengan 3 juta? Apakah dia bisa menabung dengan 3 juta gitu? Bisa saja kalau dia memiliki pengetahuan seperti ini misalnya. Kalau dia punya uang 3 juta, dia simpan 500.000, dianggap pendapatannya 2,5 juta sebulan, maka dia akan berpikir bagaimana hidup dengan 2,5 juta dalam sebulan. Maka dia akan mengkalkulasikan kebutuhannya sesuai dengan 2,5 juta sebulan ini. Nah, sekarang kan banyak orang berapapun gajinya dia habis. Iya benar Pak. Nah, kenapa? Karena dia tidak literat, karena dia tidak cerdas finansial, menurut saya seperti itu. Nah, untuk kesejahteraan, literasi memang harus punya pengetahuan. Dia mau bisnis punya pengetahuan, dia mau memilih pekerjaan dia punya pengetahuan. Jadi menurut saya memang menjadi literat itu adalah solusi. Oke, berarti menjadi literat itu adalah solusi begitu ya Pak ya. Dan poin menariknya tadi adalah literasi finansial, yang sebenarnya mungkin orang Indonesia sendiri masih kurang melek akan hal ini ya Pak ya. Masih sedikit sekali orang yang pandai begitu ya ini Pak. Sekarang kan marak pinjol ini, pinjaman online. Itu kan karena tidak cerdas finansial. Mereka pinjam uang sekian misalnya kan, bunganya sekian. Ada yang minjamnya 1 juta, tiba-tiba nanti dari bunga jadi 2 juta, jadi 3 juta. Itu kan karena tidak cerdas finansial. Karena yang dia pikirkan itu adalah ketika ditawarkan oleh pinjol mungkin uangnya pencairannya cepat, ya. Dia berpikir pada hari itu dia dapat uang langsung, tapi dia tidak berpikir bagaimana besok dan seterusnya dia membayarnya gitu. Nah, ini masuk dalam literasi finansial. Jadi mau minjam uang pakai bank, gadaikan sertifikat, tetap ada kalkulasi finansialnya berapa, kalau bunganya sekian, setahun dia harus bayar berapa, saudara. Kan kecerdasan finansial masuk di situ, bagian dari literasi numerasi, bagaimana dia akrab dengan angka-angka, dengan segala macamnya gitu. Baik Pak, wah ternyata memang seberpengaruh itu ya Sobat Badaso. Memang tidak bisa disepelekan hal-hal semacam ini ya Pak ya. Ternyata literasi itu memang mempengaruhi segala aspek kehidupan kita dengan ada 6 jenis literasi tadi begitu ya Pak ya. Nah mungkin nih Pak, bagaimana sih faktor budaya itu mempengaruhi kita dalam memperoleh informasi literasi? Karena kan banyak juga komunitas-komunitas yang bergerak dan dipengaruhi oleh budaya begitu Pak. Maksudnya dipengaruhi budaya? Bagaimana budaya itu mempengaruhi kita untuk memperoleh informasi-informasi literasi? Mungkin budaya itu kan beragam begitu Pak. Jadi mungkin lebih pada ini, kalau kita melihat ada literasi budaya ya, kemudian budaya atau pemahamannya barangkali yang mempengaruhi gerakan literasi ya gitu. Nah sebenarnya gerakan literasi pada saat ini banyak dilakukan oleh teman-teman Sumatera Barat ini banyak, tapi sangat berdampak, tapi mereka kurang mendapat support ya, baik dari lingkungan atau pemerintah terkait.
dan mereka rata-rata bekerja itu memang karena ketulusan mereka. Jadi saya sangat hormat pada mereka yang bergerak di taman bacaan masyarakat, di gerakan literasi masyarakat. Kenapa? Karena mereka sebenarnya membangun ekosistem literat itu. Sebenarnya mereka membuka ruang untuk warga yang berada di sekitarnya lebih memiliki pengetahuan. Cuma masalahnya kan orang tua tidak menyuruh anaknya bergabung di pusat kegiatan literasi. Tidak banyak yang menyuruh orang tuanya. Kenapa? Karena memang kalau orang tuanya memiliki pemahaman literasinya rendah, anaknya nggak akan datang ke sana. Kalau anaknya punya minat, orang tuanya mungkin akan ngasih pertimbangan, ngapain kamu di situ? Ngapain? Nah, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi lingkungan itu yang mempengaruhi. Kalau kita memiliki komunitas, ya, komunitas baca, maka komunitas baca itu tempat mereka saling menguatkan, berbagi informasi, berbagi bacaan, bertukar cerita, bertukar bacaan, bertukar informasi. Nah, lingkungan itulah yang harus diperbanyak ya. Kalau pemerintah punya program keliterasian, maka salah satu solusinya adalah membangun sebanyak-banyaknya pusat kegiatan keliterasian yang tidak melulu berpikir bahwa literasi itu membangun taman bacaan, pojok baca, ada bukunya. Itu wajib memang ada. Tapi support kegiatannya itu adalah bagaimana menjadi konten kreator. Tapi kegiatannya di taman baca. Bagaimana punya topik literasi finansial, tempatnya di UMKM gitu. Nah, tetap ada keterkaitan pada bagian-bagian disiplin-disiplin ilmu tertentu. Baik, Pak. Berarti mungkin cara mendukungnya itu yaitu tadi apa ya? Mungkin kembali lagi sekarang era digital sudah seharusnya meletakkan hal-hal yang memang membangun hal-hal literasi digital itu kayak konten kreator, mungkin ya Pak ya, literasi finansial dan masih banyak lagi begitu Sobat Badaso. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, karena keterbatasan waktu kita juga, apa pesan Bapak untuk pegiat-pegiat dan keadaan literasi di Sumatera Barat hari ini Pak? Ya, khusus kepada pegiat literasi, saya mengajak ya, tetaplah berkarya, tetaplah berjuang, jangan pernah berhenti. Kalau lelah, istirahat saja, nanti mulai lagi. Bahwa apa yang teman-teman lakukan di taman bacaan, di gerakan literasi, itu adalah kemuliaan. Itu adalah kerja mulia yang tidak banyak orang bisa lakukan. Mestinya Indonesia bangga pada kalian penggiat literasi, pengelola taman bacaan Indonesia. Tetap semangat, tetap sinergi dan kolaborasi. Itu saja. Baik, terima kasih banyak Pak. Nah, itu tadi Sobat Badaso, pesan Bapak Yusrizal KW untuk kita semua, khususnya untuk pegiat literasi yang ada di Sumatera Barat. Tetap semangat, karena semuanya akan dilancarkan, begitu ya Pak ya. Amin. Nah, itu tadi Sobat Badaso perbincangan seru kita dengan Bapak Yusrizal KW hari ini. Semoga hal-hal tadi bisa memotivasi kita semua dan bisa memberikan kita semangat untuk melakukan perubahan di tanah Sumatera Barat ini. Dan mungkin saya, Karisma Putadelia, Duta Bahasa Sumatera Barat 2023, dan Bapak Yusrizal KW pamit undur diri. Dan kita akan bertemu lagi di Siniar Badaso episode selanjutnya, dan terima kasih.